Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Hotriani Malau, Ayu Lestari, dan Aldioki Firmansyah Matondang. Di sini kami akan menjelaskan proses pembangunan konstruksi bawah tanah MRT. Berikut merupakan penjelasannya. Mass Rapid Transit Jakarta MRT Jakarta fase 1 akan membentang kurang lebih sepanjang 15,7 km. Dimulai dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. MRT Jakarta fase pertama ini terdiri dari 7 stasiun layang, serta 6 stasiun bawah tanah. Stasiun layang terdiri dari Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan untuk stasiun bawah tanah meliputi Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran HI. Tahapan pembangunan konstruksi bawah tanah MRT. Pembangunan fasilitas ini akan dilakukan dengan menggunakan tunnel boring machine atau TBM. TBM yang digunakan adalah Shale Machine with Ear Breather Balance. Diameter dalam terowongan yang akan dibangun adalah 6050 mm. Terowongan ini dilengkapi dengan segmen beton sebagai struktur penunjang terowongan. Menurut laporan geoteknikal di lokasi proyek CP104 and CP105, jenis tanah yang terdapat sepanjang jalan Sisingamangaraja hingga jalan Sudirman adalah 39% city clay, 1% city sand, 40% cemented site, dan 20% cemented sand. Kondisi tanah ini akan mempengaruhi jenis TBM yang akan digunakan untuk proyek ini, karena mayoritas lapisan yang akan dilalui oleh TBM adalah cemented site. Maka jenis TBM yang dipilih untuk proyek ini adalah Ear Breather Balance Site Machine. Area cut and cover terletak di Jalan Sisingamangaraja yang berbatasan dengan paket CP103 hingga Patung Pemuda di Senayan. Daerah ini merupakan fase transisi dari elevated structure ke struktur bawah tanah. Area cut and cover ini akan dibangun dengan metode solder filling. Akan digunakan sebagai material utama dari metode ini. Sebelum memasukkan tiang, pengaturan posisi dan orientasi harus ditentukan. Setelah itu, tiang akan dimasukkan dengan menggunakan vibrator hammer unit ke dalam tempat yang sudah ditentukan. Tiang-tiang ini harus dimasukkan dalam posisi tegak lurus, jika tidak akan sangat sulit untuk memasukkannya. Semua tiang-tiang ini akan diperiksa untuk melihat apakah terdapat lengkungan atau tidak. Setelah proses solder filling selesai, proses penggalian lapisan pertama akan dimulai. Lalu akan dipasangkan temporary duct dan wheeler strut. Penggalian lapisan kedua dan ketiga dapat dilanjutkan. Akan dilakukan pengecoran pada lapisan paling akhir, lalu dilanjutkan dengan proses pemasangan base slab. Untuk bagian stasiun akan dibangun dengan metode top down. Untuk menjaga tekanan air dan tanah pada saat melakukan penggalian akan dibangun terlebih dahulu diaphragm wall. Diaphragm wall ini digali dengan menggunakan mechanical and hydraulic puncture. Kemudian rangka ring besi akan dimasukkan. Dilanjutkan dengan mengisinya dengan beton dengan menggunakan Tremy method. Proses ini untuk membangun diaphragm wall di setiap sisi stasiun. Diaphragm wall ini berfungsi sebagai dinding penahan sementara selama konstruksi dan juga sebagai dinding permanen untuk struktur stasiun. Sebelum memulai proses penggalian king post harus dipasang terlebih dahulu.
Mesin ini akan dirakit di area launching staff tepat di bawah patung pemuda Senayan. Setelah selesai dirakit, mesin ini akan diletakkan tepat di depan tunnel ICO. Mesin TBM ini akan pelan-pelan memulai menggali. Tunnel I akan terpecah oleh roller cutter yang terdapat pada mesin ini, dan mesin TBM masuk ke dalam tanah. Cutter head adalah komponen utama dalam penggalian ini. Proyek ini membutuhkan struktur cutter head dengan tipe circular spoke. Untuk memudahkan proses penggalian, cairan kimia akan diinjeksikan ke dalam tanah agar hasil penggalian dapat dibuang dengan menggunakan screw conveyor. Setelah cutter head menggali tanah, hasil penggalian tersebut akan melewati screw conveyor yang akan diteruskan melalui hose yang berujung di backup care. Limbah tanah yang merupakan hasil ekskavasi akan ditransportasikan dari screw conveyor menuju sistem pipa. Screw conveyor hanya memiliki satu sistem output yang akan berakhir menuju pipa 14 inch. Pipa tersebut akan mengangkut limbah tanah hingga backup care nomor 1. Tanah sisa penggalian akan diangkut oleh makar ke area cut and cover dengan menggunakan lokomotif dan selanjutnya dinaikkan ke permukaan dan akan dibuang ke dalam area mesin. Sebuah lokomotif lainnya akan kembali menuju TBM dengan membawa konkret segmen dan 3 buah makar yang kosong. Setelah siklus ekskavasi selesai dilakukan, lalu shoal jack akan dikunci di segmen ring yang sudah diinstalasi sebelumnya untuk menjaga posisi TBM terhadap permukaan depan tanah, dan hanya beberapa shoal jack saja yang dapat bebas bergerak untuk membantu proses pemasangan segmen. Setiap segmen memiliki lebar 1,5 meter dan ketebalan 25 cm. Segmen traktor akan mengangkat segmen pertama dari pihak area dan akan ditempatkan pada invert di bagian belakang tailskin TBM. Setelah itu, segmen hoist akan beroperasi untuk mengangkat segmen lain yang tersisa ke pickup area. Pemasangan seluruh segmen ring akan selesai setelah memasang segmen cut dan mengencangkan seluruh baut pada segmen. Setelah semua segmen ring terpasang dengan baik, shoal jack akan mendorong dan siklus ekskavasi akan berlanjut. Seluruh konstruksi terowongan akan selesai jika sudah dilakukan pengecoran lantai terowongan yang merupakan struktur permanen yang nantinya akan dijadikan tempat rel kereta MRT Jakarta. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.